Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarudin dari kelas Polites 5. Di sini saya akan memaparkan materi hakikat dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama yang harus kita bahas adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, itu wawas, yang berarti pandangan. Nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, dan juga dua samudra, itu Hindia dan Pasifik. Tujuan dari wawasan Nusantara. Setelah memahami pengertian wawasan Nusantara, tentunya kita juga ingin mengetahui apa tujuannya. Secara umum, tujuan wawasan Nusantara ini merupakan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dari seluruh ke aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan itu dinyatakan dengan tindakan serta perilaku masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok serta golongan, suku, bangsa, atau daerah, serta juga agama. Menurut para ahli pengertian wawasan Nusantara, yang pertama ada Prof. Wan Usman. Beliau mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajat Danu Saputro pada 1981, beliau mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan negara. Lebih lanjut, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus bersikap, berpikir, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup kepentingan negara tanpa mengabaikan kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Landasan hukum yang mengatur tentang hakikat wawasan Nusantara adalah yang pertama ada TEP MPR nomor 4 garis miring MR garis miring 1973, ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TEP MPR nomor 4 garis miring 1978 garis miring 22 Maret 1978 garis miring tentang GBHN. Yang ketiga ada TEP MPR nomor 2 garis miring 1983 garis miring 12 Maret 1983. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam mengisi kemerdekaan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara diperlukan agar semua penduduk negara Indonesia tetap taat dan setia terhadap komponen pembentuk bangsa Indonesia. Aspek alamiah, dan aspek sosial. Menurut buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan 2020, yang dibuat oleh Damri dan Vojeka Putra, menjelaskan bahwa ada 6 asas wawasan Nusantara, yaitu 1. Kepentingan yang sama. Ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua, keadilan. Asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Ketiga ada solidaritas. Asas solidaritas merujuk pada kegiatan berupa kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kerjasama. Asas kerjasama berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. 5. Kesetiaan. Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani 2019 karya Henry Herdiawanto dan kawan-kawan dijelaskan bahwa asas kesetiaan berhubungan dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama tentang bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama tersebut meliputi kesepakatan yang mulai dirintis dari Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan akan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Apabila kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.
Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.